Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi, salam diskusi. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada alim ulama, kepada para ahli sejarah tentang polemik nasab baik dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, habaib, syarif, sayyid dan lain-lain, atau mungkin dari mohon maaf kerajaan, keraton atau yang lainnya. Saya tidak membahas dari sumber-sumber sejarah berupa kitab, kalau dari habaib berupa kitab, atau mungkin dari serat, naskah, manuskrip dan lain sebagainya. Tapi kita akan membahas tentang sumber yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk memberikan bukti tentang keabsahan sebuah nasab, tentang kesohihan sebuah nasab. Sumber sejarah ada sumber tertulis, ada sumber lisan. Setahu saya dulu dosen saya bilangnya seperti itu. Dan ketika kita mengumpulkan sumber sejarah hanya ada sumber lisan, maka ada perlu pengkajian ulang dan ada sumber primer tertulis yang dijadikan sebagai sumber utamanya gitu. Pasti akan dicari sumber tertulisnya. Meskipun ada seseorang, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, mengaku sebagai dzurriyyah keraton, kerajaan, siapapun itu, tanpa adanya manuskrip sumber sejarah yang membuktikan bahwa dia adalah anggota keluarga kerajaan, keraton dan lainnya, maka tidak bisa dikatakan sebagai anggota kerajaan. Meskipun ada 10 orang-orang yang mengatakan dia adalah putranya ini, putranya ini, putranya ini, dan ini adalah putranya ini. Kecuali, mohon maaf, kecuali orang yang mengatakan tersebut semasa atau tidaknya pernah melihat mbahnya tadi, mbah dari si A yang mengaku dari keturunan kerajaan, dan ada manuskrip yang mengatakan bahwa mbahnya si A tadi memang keturunan kerajaan, itu bisa. Tapi apa ada gitu. Nah, kalau ada ya nggak apa-apa, mungkin usianya sudah ratusan tahun dan beliau pernah bertemu melihat si mbah dari si A tadi termasuk dalam tulisan manuskrip keturunan kerajaan, keraton, sultanat ataupun yang lainnya. Jadi mohon maaf, sumber tertulis adalah sumber yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa seseorang itu keturunannya dzurriyyahnya habaib, sayyid, syarif, keraton, kerajaan ataupun yang lainnya. Itu kalau sumber sejarahnya, tanpa mengurangi rasa hormat. Sedangkan ketika kita membahas tentang sebuah adab, akhlak, tentang nasab, kita kaji tentang, mohon maaf, sebagai habib, sebagai sayyid, orang mengatakan bahwa saya adalah habib, saya adalah sayyid, saya adalah syarif ataupun yang lainnya, meskipun ada bukti, mohon maaf, ketika kita mengembalikan saja, coba kita bandingkan dengan Wali Songo, kita bandingkan dengan Mbah Hasan Besari Ponorogo. Beliau memiliki manuskrip yang jelas mengatakan bahwa beliau adalah dzurriyyah dari Sunan Ampel. Saya ada tulisannya, dari mertua saya ada tulisannya, tapi entah itu usianya berapa. Nah, putra Mbah Hasan Besari, ada yang mengatakan adik Mbah Hasan Besari, Mbah Bagus Kasan Anom, beliau
menyembunyikan nasab beliau sebagai zuriyah Rasulullah dari Sunan Ampel, dari garis Sunan Ampel, supaya anak cucunya gembelengan. Terus bagaimana anak cucunya bisa tahu? Ada yang mencari nasab mbah-mbahnya. Tapi Mbah Bagus Kasan Anom yang sekarang makamnya ada di Birowo, Binangun, Blitar, beliau membuang nasab beliau, membuang silsilah nasab beliau yang sampai kepada Rasulullah, agar anak cucunya tidak gembelengan. Sok-sokan aku lo zuriyah Kanjeng Nabi, aku lo putune Sunan Ampel, aku lo cicite Mbah Kasan Besari. Kemudian merasa sombong, merasa hebat, merasa suci, merasa bebas dari dosa. Supaya tidak seperti itu, dibuang silsilah nasabnya. Bukan malah dipamer-pamerkan aku ini, aku. Kita memperbandingkan saja. Ini yang menjadi titik tumpunya yang kita bahas. Di situ saya tidak meragukan sama sekali terhadap silsilah Habib, silsilah Sayyid dan Syarif. Tidak meragukan sama sekali. Saya hanya memberikan perbandingan antara sikap dari Mbah Hasan Besari yang beliau zuriyah Sunan Ampel, yang membuang silsilah nasabnya supaya anak cucunya tidak gembelengan, dengan yang menggunakan kenasapan dan lain sebagainya untuk mendapatkan satu dua hal keduniaan dan lain sebagainya. Oknumnya ada. Ini kritik. Mohon maaf, kita negara demokrasi, kita bebas mengkritik. Coba kita bayangkan, kita pentingkan. Banyak yang seperti itu. Mbah Yai Miftahul Ma'na Blitar juga membuang nasab beliau supaya anak cucunya tidak gembelengan. Masih banyak lagi. Tidak diaku-aku di mana-mana. Ini loh yang kita. Karena apa? Ketika seseorang dia adalah cucunya ulama, cucunya wali, cucunya kiai, cucunya syekh ataupun yang lainnya, atau mungkin bahkan zuriyahnya Rasulullah SAW, Habib Sayyid, ketika menjadi seseorang yang memiliki garis nasab mulia, tidak bisa memberikan contoh kealiman, kemuliaan akhlak, kemuliaan tata krama dan lain sebagainya, yang agamanya, maka seharusnya dia malu karena tidak bisa seperti mbah-mbahnya. Bukan malah sombong kalau dia nggak punya ilmu, nggak punya akhlak, nggak punya adab, membanggakan nasabnya supaya dihormati orang. Gus Bah pun juga mengatakan demikian. Seharusnya malu kalau banyak ulama, banyak wali, tapi nggak bisa ngaji. Kan Gus Bah juga mengatakan kita harus hormat kepada habaib. Saya juga sangat hormat kepada para habaib. Tapi kalau Habib mau ngaji, mau mulang, ya ngaji dulu, belajar dulu. Kita hormat wajib, harus hormat. Tapi ingat, kalau mau ngaji kepada orang yang bisa ngaji, orang yang alim. Ada kiai alim, mohon maaf, ada habib yang tidak alim. Kita ngaji kemana? Ke kiai. Ke habib hormat, tapi ngajinya ke kiai. Kalau ada habib dan kiai sama-sama alim, ya ngaji dua-duanya. Gitu aja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.